Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, berbicara tentang bulan Ramadan tentunya tidak lepas dari pembicaraan kita tentang Al-Quran, karena Ramadan dan Al-Quran itu sangat berkaitan erat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Tidak hanya itu para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyampaikan bahwa kitab-kitab samawi terdahulu juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti suhufnya Nabi Ibrahim, Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, itu semua juga diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa spesialnya bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di samping itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran, melebihi perhatian beliau kepada Al-Quran di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan dan mereka bertadarus Al-Quran. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril pada setiap malam di bulan Ramadan dan mereka bertadarus Al-Quran. Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad pada setiap tahunnya itu diulang-ulang kembali, dimurajaah kembali, dibacakan dan ditasmiahkan kembali kepada malaikat Jibril itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa perhatiannya Nabi kepada Al-Quran di bulan Ramadan. Sahabat yang berbahagia, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya membaca Al-Quran itu ibadah yang sangat mulia. Mengenai keutamaan membaca Al-Quran, Nabi Muhammad SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan akan ditulis 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kita lihat sahabat yang berbahagia, bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah per hurufnya itu sampai 10 kali lipat. Maka apabila ada orang membaca basmalah saja misalkan, dan basmalah itu bagian dari ayat Al-Quran, yaitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dan basmalah itu terdiri dari 19 huruf, artinya telah ditulis baginya 190 kali kebaikan. Apatah lagi orang yang membaca satu halaman, maka dikalikan 10 kali lipat dari setiap huruf dari halaman itu. Atau bahkan orang yang membaca 5 halaman, atau 1 juz, atau 2 juz, atau bahkan lebih dari itu, pahalanya dan kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat para sahabat bahwasanya ini fadilah membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentunya pahalanya akan lebih dilipat gandakan lagi, karena keistimewaan Ramadan itu sendiri sebagai bulan rahmat dan bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Kita mungkin ingin membaca Al-Quran. Saya ingin membaca Al-Quran. Tetapi mungkin sebagian kita merasa agak terkendala. Saya kalau membaca Al-Quran tidak lancar. Saya terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Dulu semasa kecil saya belajar tidak begitu baik terhadap Al-Quran. Atau mungkin karena jarang membaca Al-Quran, akhirnya saya sulit membaca Al-Quran dan bacaan saya tidak lancar. Misalkan kalau setengah jam orang bisa membaca 1 juz,
Kalau saya mungkin setengah jam itu maksimal cuma bisa membaca 1 halaman. Maka para sahabat, hal ini jangan membuat kita berkecil hati. Tetaplah kita membaca Al-Quran, meskipun membaca Al-Quran itu agak sulit bagi sebagian kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Orang yang membaca Al-Quran lalu dia kesulitan membaca Al-Quran itu dan terbata-bata dalam membacanya, maka baginya adalah 2 pahala. Jadi kata Nabi di sini para sahabat, orang yang kesulitan Al-Quran, orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran itu bukannya tidak diberi pahala atau bukannya dikurangi pahalanya, malah bahkan kebalikan. Orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan tetap dia usahakan dan ia upayakan untuk membaca Al-Quran, malah baginya 2 pahala melebihi pahala orang yang membacanya seperti biasa. Ini betapa besar anjuran bagi kita untuk selalu merutinkan membaca Al-Quran meskipun kemampuan kita itu terbatas. Berdasarkan keutamaan ini para sahabat dan juga berdasarkan keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, kita lihat di sirah para ulama, itu ulama memaksimalkan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan itu dengan bertadarus dan membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama itu mengurangi jadwal belajarnya dan jadwal mengajarnya untuk supaya bisa fokus membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lihat Imam Qatadah misalkan. Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in, itu kalau di luar bulan Ramadan beliau punya wirid membaca Al-Quran, khatam Al-Quran itu sekali seminggu. Seminggu 7 hari beliau khatam Al-Quran. Artinya dalam sehari beliau punya wirid 4,5 juz. Itu luar biasa banyak. Namun tatkala datang Ramadan, beliau tingkatkan lagi bacaan Al-Qurannya. Beliau bisa khatam sampai sekali dalam 3 hari. Sekali dalam 3 hari beliau khatam membaca Al-Quran. Artinya dalam sehari beliau bisa membaca 10 juz Al-Quran. Itulah tekad luar biasa dari para ulama untuk membaca dan bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Dan tidak jarang kita dengar kisah-kisah yang lebih luar biasa lagi para sahabat. Ada ulama yang bahkan bisa khatam per harinya. Setiap hari di bulan Ramadan bisa dia mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya dengan selesainya Ramadan, dia sudah mengkhatamkan 30 kali Al-Quran. Bukan cuma membaca 30 juz, tapi telah mengkhatamkan 30 juz Al-Quran sebanyak 30 kali. Maka para sahabat yang berbahagia, marilah kita ambil inspirasi dari keteladanan dari Nabi SAW, kemudian keutamaan membaca Al-Quran dan sirah-sirah para ulama untuk merutinkan dan memaksimalkan waktu-waktu kita yang tersisa untuk membaca dan bertadarus Al-Quran. Bagi kita yang sudah punya wirid misalkan 1 juz sehari, maka tingkatkanlah kalau bisa 2 juz sehari. Kalau kita punya wirid setengah juz sehari, maka tingkatkanlah di bulan Ramadan ini menjadi 1 juz sehari. Bagi kita yang punya wirid 1 halaman sehari, tingkatkanlah menjadi 5 halaman sehari. Bagi kita yang belum memulai baca Al-Quran selama dari awal Ramadan ini, maka hendaklah kita mulailah dari sekarang, meskipun hanya dengan 1 halaman atau 2 halaman sehari. Maka sesungguhnya amalan yang baik itu adalah amalan yang dirutinkan meskipun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adawamuha wa in qalla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.